Sebuah motel Korea. Dulu tempat persembunyian orang penting. Dia sendiri yang mengambil kapak untuk menebang seluruh Korea. Gangster terbesar di daerah itu ketakutan setengah mati ketika dia melihatnya. Tidak lama kemudian, dia menjadi hegemoni sepihak Korea. Ketika polisi melihatnya, mereka tidak berani membuat kekacauan. Karena dia memiliki banyak bawahan. Orang-orang di industri memanggilnya Choljo. Suatu hari ketika Choljo sedang tidur, tiba-tiba ada suara di luar. Apapun di tangannya bisa menjadi senjata mematikan. Tiba-tiba pintu didorong terbuka. Melihat bawahan dia ditikam, dia mengambil tulang besar. Hancurkan lawan pertempuran Compang Camping. Nama itu dengan cepat dikirim ke langit. Setelah perang besar, lusinan orang di rumah itu semuanya terbunuh. Hanya Choljo yang masih hidup. Melewati perang ini, Choljo benci membunuh dan membunuh. Dia memutuskan untuk bersembunyi dari para Gypsy. Choljo bekerja sebagai nelayan. Dia juga memiliki 5 saudara. Choljo hidup di tahun 1998. Saat itu sedang terjadi krisis ekonomi. Ekonomi Korea anjlok. Sulit melakukan apapun. Bahkan gangster terbesar Korea, Paman Ma. Kemudian, dia harus berubah menjadi guru. Kembali ke poin utama. Sejak Choljo menghilang dari geng, hidup tidak bahagia. Istrinya selingkuh dengan orang lain di rumah. Choljo melihat adegan ini. Dia juga tidak menyalahkan istrinya. Karena Choljo menghabiskan sepanjang tahun di luar memancing. Istri akan melakukan ini cepat atau lambat. Hidup harus terus berjalan. Wanita di sebelahnya menyuruhnya melaporkan kecelakaan kapal. Pemerintah juga memberikan beberapa subsidi. Tapi Choljo menolak. Sekarang perahu itu milik dia. Makan dan tidur semua ada di kapal. Pada malam ini, salah satu bawahan Choljo membawa seorang wanita. Dia ingin memiliki malam yang indah. Tapi di atas kapal semua bersaudara. Jadi dia ingin menempatkan gadis itu di kapal Choljo. Siapa sangka Choljo pergi keluar dan memberinya uang. Beritahu mereka berdua untuk menyewa kamar dan bermain dengan nyaman. Tidak perlu kembali. Besok pagi, Choljo merasa sulit menghasilkan uang sekarang. Untuk menjaga perahu nelayan dia memutuskan untuk membantu orang lain melintasi perbatasan. Semua orang sangat khawatir tentang melintasi perbatasan. Jika tertangkap, harus masuk penjara. Pada saat ini, Choljo muncul. Pegang segumpal uang dan beritahu mereka. Tidak ada yang bisa menolak atraksi ini. Pada malam hari, mereka menjemput sekelompok orang Korea Utara yang ingin melintasi perbatasan ke Korea Selatan. Choljo tidak berani menyalakan lampu besar. Karena ada kemungkinan ditemukan. Saat ini, di dalamnya ada seorang wanita. Mereka mengatakan bahwa melakukan industri ini dan memiliki wanita di atas kapal sangat tidak beruntung. Pepatah ini bukan klise. Tragedi datang dari wanita ini. Karena dia terlalu jauh, dia jatuh. Seorang bawahan tanpa ragu-ragu melompat untuk menyelamatkan. Choljo menyerah. Hanya bisa menyalakan lampu untuk melihat. 2 orang baru saja diselamatkan. Mimpi buruk baru saja dimulai. Di balik layar, hal yang lebih mengerikan terjadi. Karena ada perahu di sebelahnya. Agar tidak ditemukan oleh orang lain, mereka membantu orang lain melintasi perbatasan. Mereka harus menyembunyikan orang-orang itu di kompartemen ikan. Tapi di sana sangat busuk. Ketika perahu lain jauh, orang yang bersembunyi di bawah dibebaskan. Semua orang mulai muntah di lantai. Seorang junior menyembunyikan Hong Mae sendirian di kabin. Karena dia menyukai Hong Mae, Dong-sik bahkan memberinya makanan. Pada saat yang sama, di luar seseorang mulai mengeluh. Mereka bilang mereka harus mengeluarkan uang untuk tinggal di kompartemen bau itu. Tidak dapat diterima. Choljo pergi untuk mendorong orang itu ke tanah. Lalu beri dia pukulan. Ajarkan untuk pertandingan. Choljo mengirim seseorang untuk melemparkannya ke laut. Orang-orang yang melintasi perbatasan melihat pemandangan ini. Sekarang aku takut aku tidak bisa berbicara dengan keras lagi.
Pada saat ini, Chol Jo membuka mulutnya. Dengarkan baik-baik, di kapal ini aku adalah presidenmu. Aku adalah dewa. Nyawa semua orang ada di tangan saya, loh. Maaf, saya salah, saya belum ingin mati. Setelah Chol Jo pergi, bawahan segera menyelamatkan orang itu di dalam air. Segera mereka harus bersembunyi di bawah perahu lagi. Karena ada penjaga pantai yang datang. Chol Jo dengan tenang menarik setumpuk uang untuk ditangani. Tapi perut orang ini sangat besar. Katanya dia ingin memeriksa tangki ikan Chol Jo. Membuat Chol Jo sangat tidak nyaman. Dia dengan pengalaman lama di dunia gelap. Siapa yang tidak berani menghormatinya? Kalau tidak hati-hati jaga nyawa sendiri. Buka dan lihat aku menguburmu di sana sekarang. Polisi sudah takut. Hanya mengambil uangnya. Hutang ini akan dihitung nanti. Setelah polisi pergi. Saat mereka membuka tutupnya. Orang-orang di dalam sudah mati. Kata bawahan. Chiller kapal bermasalah. Itu sebabnya semua orang di bawah mati. Pendinginnya rusak sepanjang waktu karena jalang ini. Sebelumnya dia bersembunyi di kompartemen kapal. Tangan menyentuh chiller. Tapi Chol Jo dan yang lainnya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang tahu. Masih ada orang yang hidup di bawah. Chol Jo tidak menyelamatkan orang tetapi menyuruh mereka minggir. Lalu dia menutup tutupnya. Setelah semua mati, Chol Jo memerintahkan bawahannya untuk menarik semua mayat. Lalu bakar semua kertas mereka. Karena tidak mungkin menyelidiki orang yang sudah meninggal. Setelah itu, Chol Jo memberi contoh untuk yang lain. Mayat-mayat ini harus dicincang. Lalu buang ke laut untuk memberi makan ikan. Kalau tidak, tubuh akan mengapung. Apakah kalian mengerti? Kemudian seorang pria menemukan bahwa seorang wanita hilang. Dong Sik dengan sengaja mendorongnya ke samping. Karena Hong Mae disembunyikan oleh dia. Orang-orang terus potong. Hong Mae di sebelah melihat semuanya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua karena dia merasa sangat bersalah. Memegang kertas yang tidak terbakar untuk pergi ke polisi. Chol Jo pasti tidak mengizinkannya. Dia memukuli lelaki tua itu sampai mati di tempat. Hong Mae bersembunyi di dalam dan Dong Sik baru saja melihat adegan ini. Chol Jo juga tidak punya pilihan lain. Untuk kehidupan. Untuk saudara. Dia terpaksa melakukannya. Lalu dia melemparkan mayatnya ke laut. Dong Sik dan Hong Mae melihat seluruh proses pembunuhan Chol Jo. Dia memutuskan untuk melindungi Hong Mae. Kemudian keduanya terjalin satu sama lain. Saat Dong Sik naik perahu, Ho Yang tanya, kemana perginya orang tua itu? Dong Sik bilang dia tidak tahu. Orang tua itu baru saja dibunuh oleh Chol Jo. Kemudian semua orang mulai mencari. Siapa sangka Hong Mae ditemukan oleh Oh Nam. Tidak ada cara lain untuk datang ke negara ini. Dong Sik menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa. Hong Mae sudah menjadi milik dia. Oh Nam setuju. Semua orang di kapal bersiaplah untuk pergi memancing seperti tidak terjadi apa-apa. Sedetik kemudian, Oh Nam kembali ke dalam. Dia juga ingin bersenang-senang dengan Hong Mae. Dong Sik tiba. Keduanya segera melompat ke perkelahian. Chol Jo mendengar suara itu dan juga datang. Dia melihat dari dekat. Ternyata masih ada orang di kapal yang melintasi perbatasan. Dong Sik memohon pada Chol Jo untuk membebaskan Hong Mae. Chol Jo tidak mendengarkan. Harus membunuh Hong Mae. Lalu Chol Jo menamparkan Dong Sik beberapa kali untuk membangunkannya. Apakah kamu tidak pernah melihat seorang wanita? Jika mereka mempertahankan Hong Mae, itu akan menjadi bencana mereka. Tidak ada otak. Kemudian Oh Nam berlari keluar. Dia masih ingin bermain game dengan Hong Mae. Oh Nam dipukuli di tanah oleh Ho Yang. Dong Sik juga datang berlari. Dia pikir Ho Yang memukul Hong Mae. Akibatnya, Ho Yang keliru dibunuh oleh Dong Sik. Kepalanya ditusuk di kail. Wan Ho tahu Ho Yang terbunuh. Dia ingin membalas dendam Ho Yang. Oh Nam masih mencari Hong Mae.